sebarkan nges gitu ulah ya bintik-bintik ngaduruk Tasik. Pokoknya eureun lah janten entong ayeuna ta para MWC ajengan atos ulah hayoh wae ngumpulkeun suluh rek ngaduruk Tasik atos degenging atos lah atos repeh rapi. Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Haji Acep Thohir Fuad menyayangkan panggilan klarifikasi oleh Polda Jawa Barat kepada sejumlah tokoh agama menjelang pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, pemanggilan tersebut telah menimbulkan keresahan di sejumlah kalangan, sehingga bisa menjurus pada ekses fatal yang menyebabkan kerugian besar. Selain tepat waktu, upaya klarifikasi kepada sejumlah tokoh agama mesti profesional dan proporsional. Untuk itu, ia menyarankan agar upaya klarifikasi tersebut dihentikan demi kemaslahatan bersama. Kiai Acep Thohir menegaskan, tidak ada seorang pun warga negara termasuk ulama yang kebal hukum. Kalaupun ada seseorang atau satu lembaga yang diduga melanggar hukum, lakukan secara profesional dan proporsional. Nah, kami sudah bergerak, berupaya meredam supaya tidak terjadi kerusakan yang hanya akan merugikan Kabupaten Tasikmalaya. Tapi semua pihak harus mendukung bagaimana caranya supaya Tasik tidak terjerumus dalam kesalahan sebagaimana pada tahun 96 katakanlah. Tidak terjadi itu, semuanya harus mendukung, apakah kepolisian, apakah ulamanya, apakah masyarakatnya. Insya Allah tercipta kondusif. Dalam lembaran histori Tasikmalaya, daerah yang dikenal dengan sebutan kota santri ini punya sejarah kelam yang dipicu perlakuan zalim oknum polisi kepada salah seorang pemimpin pondok pesantren yang menyebabkan kerusuhan massal. Kini, sejumlah pihak kembali membuka memori peristiwa yang terjadi pada 26 Desember 1996 itu setelah puluhan tokoh agama di Kabupaten Tasikmalaya mendapat surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Saat memberi tausiah dalam halal bihalal dan silaturahmi di kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya pada Ahad 13 April 2025, Kiai Acep Thohir berbagi cerita saat dirinya didatangi aparat dari Polda Jawa Barat dalam 3 waktu berbeda di hari yang sama. Pertama, kata Kiai Acep, pada sebelum zuhur, dirinya didatangi 2 intel polisi yang meminta saran terkait situasi di Kabupaten Tasikmalaya yang bergejolak usai pemanggilan sejumlah tokoh agama oleh Polda Jawa Barat. Kedua, usai zuhur, datang lagi intel dari Polda dengan keperluan yang sama. Tak berhenti sampai sana, giliran petinggi Polda Jawa Barat yang sowan ke rumah Kiai dan kemudian dengan tegas menyatakan sikap siap berada di garda terdepan membela ulama Tasikmalaya. Pernyataan polisi itu disampaikan setelah Kiai Acep Thohir menyarankan agar aparat menghentikan upaya klarifikasi kepada para tokoh agama di Kabupaten Tasikmalaya terkait dana hibah. Menurutnya, penghentian itu merupakan obat mujarab untuk mencegah terjadinya ekses yang lebih fatal, seperti kerusuhan massal di Tasikmalaya yang meledak pada 1996. Nu pertama saat acan duhur 2 intel Polda. Ngobrol terus, mohon bantuannya Pak Kiai. Ini suasana di Tasik nampaknya akan bergejolak lagi. Tidak akan bisa membantu tanpa formula. Apa itu? Harus dihentikan. Beres, nges. Iya, datang kami juga ke sini itu menghentikan undangan klarifikasi. Beres, nges. Ditelepon langsung tuh. Sekretaris Umum MUI ditelepon, nges aya ya angger di HP ku Polda. Sebarkan nges gitu ulah ya bintik-bintik ngaduruk Tasik. Pokoknya eureun lah janten entong ayeuna ta para MWC ajengan atos ulah hayoh wae ngumpulkeun suluh rek ngaduruk Tasik atos degenging atos lah atos repeh rapi. Pokoknya ayeuna Silihapura PSU berjalan dengan baik.
Kedatangan aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat ke rumah Kyai Acep Thohir itu bukan tanpa sebab. Sejak tersiar kabar tentang sejumlah tokoh agama di Kabupaten Tasikmalaya dipanggil polisi, masyarakat geram. Berdasarkan surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat bertanggal 26 Maret 2025, puluhan tokoh agama diundang datang ke kantor polisi untuk diminta klarifikasi terkait dana hibah dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2023. Mereka yang dipanggil diantaranya Ketua Muslimat NU Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU, Ketua Badan Wakaf Indonesia, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Ketua DKM Agung Baitur Rahman, dan puluhan tokoh lainnya. Pelaporan tersebut membuat para advokat merapatkan barisan dalam tim advokasi bela ulama Tasikmalaya. Mereka menyatakan sikap tegas menolak dugaan kriminalisasi puluhan ulama, kiai, dan ajengan yang dilaporkan ke polisi. Koordinator Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi, mengatakan pemanggilan terhadap sejumlah tokoh agama oleh aparat penegak hukum tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang sah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi. Andi menjelaskan, penyelidikan yang tidak berdasarkan hukum dan menyasar para ulama secara masif berpotensi menciptakan keresahan sosial, serta mencederai kehormatan tokoh agama dan kehidupan keagamaan di Tasikmalaya. Menurutnya, pemanggilan puluhan tokoh agama yang dilakukan menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Untuk itu, Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama, kiai, dan ajengan penerima hibah, serta mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan asas profesionalitas, proporsionalitas, serta menjunjung tinggi prinsip due process of law.